Insyaallah. آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita pada petang hari ini adalah meneruskan surat Yusuf, surat yang ke-12, ayat 16 sampai 20. Ayat 16 sampai 20. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'u abahum isya'an yabkun. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال يا بشرى هذا غلام. قال يا بشرى هذا غلام. وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة.
وشروه بثمن بثمن بخس بخس غالب غالب مردود وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العلي العظيم صدق الله الله العلي العلي العظيم اللهم صل اللهم صل وسلم وزد وسلم وبارك وبارك على على رسول رسول الله الله وآله آله الطاهرين الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله آله الطاهرين الأطهار اللهم صل على اللهم صل محمد على وآل محمد وآل محمد اللهم صل على اللهم صل محمد على وآل محمد وآل محمد. محمد. Terima kasih banyak Dimas sekalian dimanapun berada yang telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga bacaan kita tadi menjadikan Allah SWT membuka pintu-pintu hati kita untuk diberikan pengetahuan, ilham untuk memahami takwil daripada ayat-ayat tersebut. Sebagaimana Nabi Yusuf memahami takwil pada setiap kejadian termasuk mimpi-mimpi. Kita teruskan surat Yusuf, surat yang ke-12. Yusuf adalah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Turunnya surat ini adalah di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 123 ayat. 123 ayat. Mari kita mereview dari ayat terakhir yang kita baca. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Maka tatkala mereka semuanya sudah berangkat menuju ke tengah padang pasir atau tengah hutan, kalau versi kita di sini, untuk menggembalakan domba-domba mereka sambil bermain. Lalu kemudian mereka berkumpul. Untuk apa? Untuk melaksanakan tipu muslihat mereka. Jadi dapat kita bayangkan kakak-kakak yang seharusnya melindungi adik-adiknya, semuanya sudah besar, berkumpul untuk mengangkat adiknya yang masih umur balita, di bawah 5 tahun. Dibuka bajunya, baru kemudian diturunkan ke dalam sumur. Dan tidak ada sama sekali rasa kasihan. Mereka tidak ada rasa kemanusiaan pada dirinya. Mereka lupa bahwa jangankan adik sendiri, orang lain saja tidak boleh diperlakukan seperti ini. Apalagi mereka semuanya adalah orang-orang besar, lalu kemudian ini adalah anak-anak. Ya. Tapi ini juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika manusia sudah dirasuki oleh benci, dendam, dan iri hati, maka nilai-nilai kemanusiaan telah kering, runtuh dari dalam jiwanya. Dan orang yang seperti itu akan siap melakukan kejahatan apapun juga. Mereka semuanya kemudian menurunkan atau menjatuhkan adiknya ke dalam dasar sumur. Lalu kemudian pada saat yang sama Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf. Wa auhayna ilaihi, kami wahyukan kepada Yusuf supaya apa? Bahwa kejadian ini nanti akan kami beritakan kepada mereka. La tudambi'annahum. Kamu nanti akan menceritakan ini semuanya kepada mereka. Apa artinya? Ini artinya bahwa kamu akan selamat dan kamu akan berjumpa kembali dengan mereka dengan kondisi yang berbeda. La tunabbi'annahum. Kamu pasti akan mengabarkan kepada mereka tentang kejadian ini. Biamrihim, tentang apa namanya yang mereka lakukan ini. Ya, urusan mereka ini. Biamrihim hadza wahum la yashurun, dan mereka tidak menyadari. Artinya bahwa manusia yang tertutup hatinya memang tidak mungkin menyadari masa depan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa jiwa yang bersih, jiwa yang suci bisa mengetahui apa yang terjadi nanti. Seperti dalam ayat ini kita lihat. Sedangkan orang-orang yang tertutup hatinya, orang-orang yang diisi dengan
sifat dengki, iri hati, dan dendam, maka mereka tidak pernah memiliki kesadaran melampaui apa yang terjadi pada hari ini. Nah, kita tahu rata-rata orang seperti itu tidak mengenal risiko. Kenapa? Karena mereka hanya melihat sekarang saja. Mereka nanti menyesal setelah kejadian. Kemudian ayat baru sekarang. Waja'u abahum aisya'an iyabukun. Kemudian setelah itu mereka, jadi setelah membuang adiknya ke dalam sumur, ya tentu mereka mengambil dulu seekor domba, mereka kemudian sembelih, baru kemudian darahnya dilumurkan, ya, dicelupkan baju tersebut ke dalam darah. Nah, setelah itu sudah semuanya selesai, sudah siap, harapannya jejak-jejak kejahatan itu tidak ada yang kelihatan. Waja'u, lalu mereka datang. Abahum, menjumpai ayah mereka. Kapan menjumpainya? Isya'an. Dari sini muncul kata isya. Jadi isya itu adalah waktu. Ya. Jadi isya'an itu adalah waktu. Ya. Sedangkan kalau maghrib itu bukan waktu tapi tempat. Jadi cuma sekalian kata maghrib dan masyrik itu namanya isim makan, isim tempat, kata benda tempat. Dari kata gurub, garabaya gurub itu adalah gurub terbenam. Maghrib tempat terbenam. Syuruk tempat terbit. Ya, jadi syaraka yasyruku itu adalah terbit. Tempat terbitnya namanya masyrik. Ya. Jadi masyrik artinya tempat terbitnya matahari. Syirik syuruk itu memancar, naik ke atas. Ya, naik ke atas itu syuruk. Sedangkan kalau gurub itu terbenam. Jadi ketika matahari terbenam di horizon sebelah barat, itu kan kelihatan seperti terbenam, turun ke bawah. Nah, peristiwa turun ke bawah itu disebut dengan gurub. Tempatnya itu sebenarnya maghrib. Tempat terbenamnya matahari namanya maghrib. Kemudian begitu juga dengan masyrik. Ya, walaupun ada juga yang mengartikannya sebagai isim zaman, waktu, yaitu waktu terbenamnya, waktu terbitnya matahari. Nah, yang ada sebetulnya adalah isya ini. Kita lihat ini kata-kata isya. Waja'u abahum isya. Jadi kata isya itu ada di Quran. Jadi nanti kita lihat bahwa kata zuhur juga ada, fajar juga kita sudah lihat ada pembahasan kita sebelumnya. Pada akhir, jadi yang ingin merujuk kepada waktu-waktu salat ini, bisa merujuk kepada pertemuan terakhir kita di surat Hud. Ya, jadi situ ada waktu-waktu salat. Jadi ada kata isya'an, mereka kembali ke rumahnya atau kepada ayahnya dalam keadaan isya'an. Isya'an itu sudah malam, ya, awal malam. Jadi sudah awal malam, jadi kata-kata waktu sore di sini tentu tidak begitu tepat. Kalau kita terjemahkan waktu sore di sini, kita telah kontradiksi dengan waktu salat kita, isya. Isya itu kan sudah gelap. Ya. Jadi kita tahu waktu isya itu, kalau versi yang ada sekarang, setelah maghrib. Maghrib itu ketika masih ada rona merah. Ketika rona merah tidak ada, maka kemudian disebut isya, gelap malam. Ya. Jadi isya itu adalah malam, bukan waktu sore di sini. Ya. Jadi kita begitu lihat. Nah, jadi waktu sore di sini sebutkan petang, dua-duanya kurang tepat karena tulisannya jelas isya. Ya, isya itu isya. Ya. Jadi waja'u abahum isya'an, ia bekun dalam keadaan menangis. Jadi jemaah sekalian, mereka bisa bersandiwara. Ini yang disebut dengan tangisan. Mereka menangis, tapi kita tahu tangisan ini bukan karena sedih, bukan karena sakit. Kenapa? Karena justru untuk mengelabui ayahnya. Mereka justru telah melakukan kejahatan besar, tetapi membungkusnya dengan bekun dengan tangis. Jadi artinya apa? Membungkus kejahatan itu bisa dengan gimmick, bisa dengan penampilan, bisa dengan psikologi. Ya. Jadi dengan demikian kita tidak boleh melakukan penilaian benar salahnya sesuatu berdasarkan gimmick, berdasarkan isyarat, berdasarkan penampilan. Kebenaran adalah tetap kebenaran, kriteria penentuannya tidak terkait dengan psikologi, tidak terkait dengan gimmick, tidak terkait dengan penampilan, tapi kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran tidak bersandar kepada apapun, karena kalau kebenaran bersandar kepada apapun, berarti dia bukan kebenaran. Kebenaran adalah berdiri dengan sendirinya. Kebenaran itu adalah qiyamuhu binafsihi. Jadi kebenaran itu sama dengan kata ada. Yang namanya kebenaran ya tidak bisa terkena kata batil. Yang namanya kata ada tidak pernah terkena kata tidak ada. Ada tidak bisa dinegasi. Kebenaran tidak bisa dinegasi. Karena kalau dinegasi ya bukan kebenaran. Kalau kita katakan tidak benar ya bukan kebenaran. Ya, jadi sama dengan kebenaran adalah al-haq, sedangkan ada adalah wujud.
Jadi wujud al-haq itu disebut al-haq karena dia wujud, dan wujudnya tidak berubah karena dia adalah al-haq, kebenaran. Kalau wujudnya berubah berarti dia imitasi, wujud imitasi namanya. Kalau istilah bahasa Arabnya mungkinul wujud. Jadi waja'u abahum isya'an yabukun. Mereka datang menjumpai ayahnya di waktu Isya dalam keadaan menangis. Ya bukun, mereka menangis. Kata ya bukun ini mereka menangis. Ya, jadi bentuk jamak. Mereka semuanya menangis untuk menyembunyikan kejahatannya. Dapat Bapak Ibu bayangkan ketika mata menangis, sementara hati tidak menangis. Nah, pasti ini yang disebut dengan sandiwara. Ini adalah dibuat-buat. Ya. Ini yang disebut dengan tangis dusta. Atau istilah lainnya adalah air mata buaya. Namanya air mata buaya. Nah, coba kita lihat di sini kata-kata waktu yang kaitannya dengan Isya di sini. Karena terkait dengan waktu salat sebetulnya. Coba kita lihat surat An-Nur ya. Di sini ada surat An-Nur. Ini surat An-Nur ayatnya 58. Nah, di sini ada juga waktu salat itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, liyasta'dzinukum alladzina malakat aymanukum. Hendaklah orang yang kau miliki, bisa budak atau biasa siapa saja, bisa budak sekarang namanya ART, atau siapa saja yang belum tidak berhak masuk ke dalam kamar secara privasi, hendaklah minta izin. Liyasta'dzinukum, hendaklah minta izin kepada kalian siapa? Alladzina ma malakat aymanukum, yang merupakan tangan kanan kalian, yang merupakan bawahan kalian, ya, yang di bawah struktur kita, hierarki kita. Ya, misalnya tamu juga berada di bawah kita karena ketika dia masuk ke rumah kita, kita sebagai kepala rumah tangganya. Walaupun dia adalah presiden. Jadi alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma. Dan juga anak-anak yang belum mimpi, maksudnya belum dewasa, belum akil balik. Lam yablughu al-hulum. Belum bermimpi, karena salah satu tanda dewasanya laki-laki adalah bermimpi. Lam yablughul huluma minkum salah tamarat. Hendaklah mereka ini ART kalian atau siapa saja yang berada di bawah pengaruh tanggung jawab kalian, dan juga anak-anak atau orang yang belum akil balik, kita artikan saja akil balik, hendaklah mereka tidak masuk atau kalau masuk minta izin pada apa? Pada 3 marrah, 3 kali tempat. Salah tamarat, 3 kali, 3 waktu maksudnya. Ini salah tamarat, 3 tempat ya. 3 waktu. Jadi ini salah samarat kita artikan 3 waktu. Ya, 3 kali maksud 3 kali waktu. Yang pertama adalah min qabli salatul fajri. Yang pertama adalah sebelum salat fajar. Ini kan berarti fajar ini subuh. Ya. Jadi sebelum salat subuh. Nah, kenapa? Karena belum salat subuh orangnya masih istirahat ya. Min qabli salatil fajri, sebelum salat fajar. Jadi ingat salat fajar. Kalau sebelumnya kan di surat surat Al-Araf ayat 100 ayat 78 disebut dengan Quran al-Fajri. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Quran al-Fajr. Inna Quran al-Fajr. Ya, Quran al-Fajr salatul fajri. Ya. Jadi min qabli salatil fajri, sebelum salat fajar. Wahina tada'una, dan ketika tada'una kalian. Tada'una itu menanggalkan, membuka tiabakum, pakaian kalian. Ya. Dalam keadaan tidak sempurna pakaiannya. Mina zahira, ya, pada waktu zuhur. Ya, jadi waktu 1 fajar, kemudian zuhur. Jadi ini sebetulnya kelanjutan dari ini. Ya, cuma di sini disebutkan dulu kenapa tidak boleh kamu begitu, yaitu pada saat membuka pakaian. Jadi tidak boleh masuk pada saat dalam keadaan pakaian tidak sempurna. Kita sangat artikan saya tidak sempurna. Pertama ini kan 3 kali salah samarat. Yang pertama adalah sebelum salat fajar, sebelum subuh. Ya. Yang kedua adalah minaz zahira, pada waktu zuhur. Nah, zuhur itu adalah setelah matahari tergelincir ke barat sampai ke maghrib, itu minaz zahira, zuhur. Ya. Yang ketiga, wa min ba'di salat isya, dan setelah salat isya. Ya. Jadi kalau setelah salat isya, ya tidak boleh masuk juga karena orang sudah istirahat. Ya. Kalau pada umumnya orang kalau sudah selesai salat, kalau zuhur berarti banyak orang sudah istirahat juga. Aktivitas kerja kan biasanya dari pagi sampai siang. Nah, zahira ini kita tahu waktunya dari tergelincir dari zawal sampai
terbenam matahari sampai gurub. Ya, itu sampai gurub waktunya. Setelah itu kemudian baru ada waktu berikutnya, itu waktu salat isya. Jadi mimba di salat isya. Nah, jadi kita lihat cuma 3 di sini. Ya. Salat isya, salat zuhur, dan salat fajar. Karena jelas ini gimana sekalian, waktu salat juga. Ya, min kulli salatil fajri. Ya, kemudian zuhur, ya, kemudian isya. Jadi nama salat kalau kita lihat 3. Salat fajar, salat zuhur, salat isya. Itu yang ada di Quran. Kita pernah sampaikan, maka yang biasanya malam itu sudah dengan isya pertama, isya kedua. Isya pertama yang populer dengan istilah maghrib, kemudian zuhur pertama disebut zuhur, zuhur kedua yang populer disebut dengan asar. Jadi 3 waktu salat itu. Nah, maka kata Tuhan, salatu auratin lakum. Ketiga tempat itu, waktu itu adalah merupakan aurat bagi kalian. Laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna. Ya. Jadi setelah itu, sesudah itu, maksudnya selain yang 3 itu, ya tidak ada masalah. Nah, ini adalah kita sebutkan saja berkaitan dengan isya. Sekarang kita lanjut lagi. Kalau mereka berkata, jadi ingat Mas sekalian, ini tadi sudah dua kesempatan bicara, masih mereka yang bicara, bukan ayahnya. Jadi mereka begitu masuk, langsung menangis. Ya, jadi begitu masuk, skenario pertama dijalankan. Begitu masuk rumah mereka semuanya menangis. Ya bekun, mereka semuanya menangis. Setelah itu kemudian baru berbicara. Kenapa menangis dulu? Untuk mempengaruhi psikologi ayahnya. Menangis kan tadi itu adalah merupakan aspek psikologi. Ya. Jadi dengan begitu bisa mempengaruhi ayahnya. Kasihan. Ya, kata menangis kan menunjukkan adanya penyesalan yang luar biasa. Nah setelah itu baru kemudian dia berbicara. Kalau mereka berbicara. Ya abana wahai ayah kami. Ya abana wahai ayah kami. Maksudnya Nabi Yakub ya. Inna dhahabna, sungguhnya kami pergi. Maksudnya waktu kami tadi pergi bersama Yusuf di tengah hutan atau di tengah padang pasir, kami simpan dia di satu tempat, baru kami berlomba-lomba. Nastabiqu itu berlomba-lomba. Ingat kata musabaqah. Ingat kata fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Jadi kami pergi nastabiqu untuk berlomba-lomba. Jadi berlomba lari. Kalau sekarang ini main bola lah. Kalau anak laki-laki kan biasanya main bola. Jadi kami pergi berlomba-lomba lari. Watarakna, dan kami tinggalkan. Maksudnya sementara kami tinggalkan Yusuf. Jadi kita artikan ini sementara kami tinggalkan Yusuf. Jadi kami yang 10 ini pergi berlari-lari, lomba-lomba lari. Kemudian kami tinggalkan Yusuf. Indah di sekitar mata'ina, perbekalan kami, barang-barang bawa kami. Ya, karena mereka dulu kan kalau pergi ke padang pasir agak jauh, karena menggembala itu seharian, maka mereka biasanya bawa bekal. Nah, bekalnya itu tentu ada beberapa, karena mereka bersebelas, 10 dan 11 1. 10 tambah Yusuf, jadi 11 orang. Di 11 orang tentu bekalnya lumayan ya. Jadi mereka ambil satu tempat, ada bekalnya dikumpul di situ, dan pengakuan mereka di sini bahwa Yusuf disimpan di sana untuk menjaga bekal tersebut. Ya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah fa'akalahu dhi'bu. Tapi kemudian serigala memakannya. Fa'akalahu dhi'bu. Serigala memakannya. Nah ingat mas yang berbahagia, sebelumnya mereka mengatakan kalau dia dimakan serigala, nggak mungkin. Kami ini adalah usbah, kami ini adalah orang yang besar-besar, kelompok yang besar. Kami banyak. Ya. Tapi ternyata dia mengatakan karena hanya itu yang paling mungkin, nggak ada lagi yang lain. Ya apalagi yang ada di padang pasir, biasanya cuma serigala, ancamannya serigala. Di sana tidak ada harimau, tidak ada macan, ya, tidak ada babi hutan, karena bukan hutan. Jadi kemungkinan serigala Pak Akal Tim. Nah, jadi cuma sekian sebagai pertama dia jelas sudah berdusta di sini. Jadi di sini adalah semuanya dikarang. Ya. Ini kita lihat juga kata-kata ini, ya. Watarakna Yusufa indamata, ini jelas dusta. Kenapa? Karena tadi begitu sampai di padang pasir di tengah tempat yang jauh,
Mereka tidak bermain, mereka langsung berkumpul untuk menjatuhkan adiknya ke sumur. Watarakna Yusufa inda mataina. Kami tinggalkan Yusuf di sekitar barang-barang bawaan kami atau logistik kami. Apa yang terjadi kemudian? Kalau zibu, nah ini dusta lagi di sini ya. Kalau zibu, ya, karena aslinya mereka yang buang adiknya ke sumur. Jadi akal jadi isinya kebohongan semuanya. Jadi yang namanya kebohongan jemaah sekalian, untuk menutupinya harus dengan kebohongan lagi. Ya. Mereka berdusta kalau akan siap memelihara Yusuf menjadi penasihat yang baik baginya. Itu dusta. Maka kedustaan-kedustaan ini dibungkus dengan kedustaan-kedustaan sehingga kemudian bersusun-susun. Kata-kata kayak menyimpan Yusuf di sekitar dusta. Ya. Kata-kata dimakan serigala bukan. Faktanya mereka lah yang menjatuhkan adiknya ke dalam sumur. Ya. Nah, maka ini terlalu banyak yang tidak masuk akal di sini, maka kemudian di-lock dari awal dengan kata-kata wa ma anta bimu'minin. Dan kamu pasti tidak percaya kepada kami. Nah, kamu pasti tidak percaya kepada kami. Ma anta bimu'minin. Nah, di sini timbul kontradiksi. Karena kalau jemaah masih ingat sebelumnya, mereka mengatakan kepadanya, wahai ayah, kenapa kamu tidak percaya Yusuf untuk pergi bersama kami? Ya. Kenapa kamu tidak percaya Yusuf pergi bersama kami? Ya, itu kita bisa lihat di ayatnya sebelumnya. Ya, kita ke sini dulu surat Yusuf. Ya, kita lihat di sini. Ya. Jadi mereka mengatakan, kenapa kamu tidak mengamanahkan Yusuf kepada kami ini? Ya, jadi kata-katanya di sini. Kenapa kamu tidak ini? Ya. Kalau di ayat 11, kalau mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, malaka apa masalahnya? Kenapa kamu? Apa sebabnya? Ya kamu, kayaknya kamu. Ya, la tak mana kamu tidak percaya. Ya. Kepada kami nunnya matinya adalah kami. Kamu tidak percaya kepada kami. Ya, jadi nunnya dua di sini, nun kami dengan nun daripada iman, percaya. La tak mana, kenapa kamu tidak percaya kepada kami? Kira-kira kesan yang ingin ditimbulkan, saya kan anak kamu juga, sama dengan Yusuf. La tak mana ala Yusufah. Ya. Kenapa kamu wahai tidak percaya kepada kami berkenaan dengan Yusuf? Wahina sungguhnya kami lau kepadanya akan menjadi penasihat yang baik. Kami ini kan kakak, kami pasti akan menasihatinya. Kalau dia nakal, kami pasti nasihati. La nasihun, kami akan menasihatinya. Ya. Jadi mereka tadi mengatakan la tak mana, kenapa kamu tidak beriman? Ingat, mereka mengatakan kenapa kamu beriman? Untuk meminta keimanan daripada ayahnya, kepercayaan daripada ayahnya. Untuk minta kepercayaannya, dia berkata tak mana. Dan ternyata apa yang terjadi kemudian? Ayahnya percaya dengan membiarkan Yusuf pergi. Ingat, nanti ayahnya percaya dan membiarkan Yusuf pergi. Jadi sebetulnya kalau kita lihat bicara logika, ketika Yusuf diizinkan oleh ayahnya pergi bersama mereka, kan berarti Allah percaya ayahnya percaya kepada mereka. Ya. Pada mereka ini. Jadi ayahnya percaya kepada mereka ini. Ya. Buktinya Yusuf pergi. Nah ingat, ulangi lagi, pernyataan pertama ayahnya percaya kepada mereka. Buktinya apa? Mereka dibiarkan pergi bersama dengan Yusuf. Atau Yusuf dipercayakan kepada mereka. Nah, ketika kemudian berkata, ya di sini, wa ma'an tabi'um, ini kontradiksi namanya. Ya. Dia sendiri menyaksikan bahwa kalau seandainya ayahnya tidak percaya kepada mereka, tentu tidak dibiarkan Yusuf pergi. Karena Yusuf ini anak-anak yang sangat disayangi dan dilindungi, karena dia tahu siapa nanti ke depannya, bagaimana kedudukannya nanti ke depan. Nah, tetapi demi untuk menyembunyikan kedustaannya, dia katakan, wa ma'an tabi'um, kamu ayah pasti tidak percaya kepada kami, lana kepada kami. Wa ma'an tabi'um lana, kamu pasti tidak percaya kepada kami. Walaupun nasadiqin, walaupun kami benar. Kata-kata walaupun kami benar menunjukkan bahwa dia mengaku benar, ya. Kemudian dia sudah tahu kalau ayahnya nanti tidak merasa tidak percaya, maka kemudian dikunci dengan kata-kata ma'an tabi'um. Nah, walaupun nasadiqin. Jadi ingat, orang yang mengaku benar, sadik menggunakan kata sadik, malah sadik itu digunakan untuk Allah dengan kata-kata sadaqallahul azim atau sadaqallahul azim, maka kemudian kata-kata ini
ya digunakan untuk dirinya, padahal dirinya tidak benar. Yaitu walaupun nasadiqin, walaupun kami benar. Jadi kata benar di sini Jemaah sekalian berbahagia adalah merujuk kepada mereka dirinya. Padahal di atas itu konstruksi kalimat ini, konstruksi paragraf ini adalah kedustaan. Ya. Semua pernyataan yang tadi di atas adalah dusta. Ya. Contohnya misalnya tadi meninggalkan adik-adiknya, jelas tidak. Begitu sampai tadi di padang pasir langsung dibuang. Ya. Mereka katakan kami berlomba-lomba, jelas tidak mereka berlomba-lomba. Jadi wa ma anta bi'mu'minin lana walaupun nasadiqin, walaupun kami benar. Kita lihat di sini surat Al-Mu'minun. Ya. Jadi mereka itu mendustakan, mengada-adakan. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadziba. Siapa yang dimaksud di sini adalah Nabi Hud. In huwa tiada dia, Nabi Hud itu illa kecuali rajulun, seorang. Iftara, mengada-adakan atas nama Allah. Jadi dia itu cuma ngarang. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadziba. Dia itu adalah tiada lain kecuali seorang yang mengada-adakan atas nama Allah. Jadi mengarang atas nama Allah. Dan ini juga tentu ditujukan bukan hanya kepada Nabi Hud, kepada Nabi Muhammad juga, kepada nabi-nabi semuanya oleh umatnya. Ya, iftar hanya mengada-adakan, membuat-buat Allah atas nama Allah, kadziba, kedustaan. Ya. Nah, karena mereka menuduh itu kepada Nabi, apa kata Nabi? Siapa yang memberikan tuduhan yang ternyata tidak benar, tuduhan itu kembali kepada dirinya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa mereka yang mengadakan cerita, mereka lah yang menciptakan kedustaan. Ya. Wa ma nahnu lahu bimu'minin, dan kami lahu terhadap Nabi Hud bimu'minin, tidak beriman. Jadi tidak tanggung-tanggung menggunakan kata-kata kami tidak beriman kepadanya, kami tidak percaya maksudnya. Wa ma nahnu lahu bimu'minin, kami tidak percaya kepada Nabi Hud. Ayat 18. Waja'u ala qamisihi, lalu kemudian mereka datang dengan membawa bajunya, baju Yusuf, hi-nya Yusuf. Jadi mereka datang dengan membawa bajunya Yusuf, hi-nya ini Yusuf ya, ini Yusuf. Jadi mereka datang membawa bajunya Yusuf. Kan dari sini bisa kita pastikan bahwa adiknya tidak pakai baju di dalam sumur. Dapat kita bayangkan. Tidak ada sama sekali kemanusiaannya. Adiknya dibuang ke dalam sumur tanpa baju. Ya. Dan air sumur ini berair karena nanti musafir lewat untuk menimba air di situ. Berarti kan berair. Wajah mereka datang ala kamis yang membawa bajunya. Kamis itu gamis, baju. Bidamin dengan darah apa kadhibi? Dengan darah dusta, darah palsu. Ini adalah menggunakan kata kadhib, darah dusta, darah bohongan. Ya. Dam itu adalah darah, dengan darah bohongan, darah palsu, darah imitasi. Kenapa? Karena diaku sebagai darahnya Yusuf yang dimakan serigala, ya, padahal itu adalah darah domba. Ya. Jadi dapat kita bayangkan bagaimana dia membuat cerita untuk mendustai, untuk memperdayai ayahnya. Bidamin kadhibin. Coba kita lihat. Ini kan apa ya? Ini kan jelas pukulan sangat berat dari sisi kejiwaan atau psikologi bagi ayahnya Nabi Yakub. Dan mana kita tahu satu, Yusuf ini adalah masih kecil. Dia adalah urutan ke-11 dari bersaudara, 12 bersaudara. Hanya satu di bawahnya itu Benyamin. Yang kedua, yaitu bahwa Yusuf ini Nabi Yakub tahu ini akan menjadi cikal bakal penggantinya. Ya. Cikal bakal penggantinya. Yang ketiga, karenanya disayangi. Nah sekarang tiba-tiba di atas 3 kekuatan besar Yakub terhadap Yusuf ini, tiba-tiba datang berita bahwa Yusuf tidak balik. Dan selamanya. Kenapa? Karena menurut pengakuan mereka, dimakan serigala. Ya. Dapat kita bayangkan ini pukulan pertama. Harusnya bagi kita mungkin tiba-tiba marah. Tapi apa kata Nabi Yakub? Qala, ini jawaban pertamanya. Inilah kata-kata pertama Nabi Yakub ketika mendapatkan berita yang sangat-sangat menyakitkan itu sebetulnya. Ya.
Kalau bagi kita tentu sangat menyakitkan. Dan inilah respon, inilah jawaban pertama daripada Nabi Yakub. Apa kata dia? Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya. Semua yang kamu lakukan adalah menunjukkan kekuatan, kualitas diri kalian masing-masing. Amra kita artikan amra di sini perkara, kita artikan dengan kualitas. Jadi setiap kita menghadapi masalah menunjukkan kualitas diri kita. Maka dikatakan bal sawwalat lakum anfusukum amra. Apa yang kamu lakukan itu menunjukkan bagaimana kalian berbuat terhadap diri kalian sendiri. Artinya ketika kalian tidak menghormati orang lain, pada dasarnya tidak menghormati diri sendiri. Karena namanya kemanusiaan itu jemaah sekalian adalah ketika kita mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita, kita menyayangi orang lain sebagaimana menyayangi diri kita, kita memudahkan orang lain sebagaimana kita memudahkan diri kita sendiri. Jadi dengan kemanusiaan. Jadi sawalat lakum amrakum. Lalu bagaimana? Sawalat lakum anfusukum. Lalu bagaimana sifat atau sikap daripada Nabi Yakub? Fasabrun jamil. Ya. Kalau dia, ini ada yang tidak ditulis di sini, tapi cukup kita pahami itu. Kalau saya, kata Nabi Yakub, saya sabar dengan sabar yang indah. Ini kata-kata ini menarik. Sabrun jamil. Ya. Kalau kita sabar saja susah, apalagi sabrun jamil. Dan ini sudah sabrun jamil. Sabrun jamil artinya apa? Tidak menjadi emosional, tidak menjadi under control, hanya karena cerita yang seperti itu. Tiba-tiba walaupun anak saudara-saudaranya datang bawa berita yang benar-benar harusnya menggemparkan. Yusuf tidak pulang, ya. Yusuf dimakan serigala, yang selamat cuma bajunya saja. Ini juga sudah bagi Nabi aku pasti tahu semua ini, bahwa banyak sekali logika yang tidak ketemu di situ, yaitu bajunya utuh padahal dimakan serigala. Ya. Kan setahu kita nggak pernah ada serigala yang buka bajunya korbannya. Ya. Kalau korbannya dibawa, ya dibawa lari aja. Ya. Fasabrun jamil, kami bersabar dengan sabar yang indah. Nah, kata-kata sabrun jamil ini ada beberapa yang terutama terkait dengan jamil. Kenapa kita agak membahas ini agak panjang, terutama ayat-ayat lain? Karena kata-kata jamil ini adalah harusnya menjadi ciri khas jiwa kita masing-masing. Jamil itu kan indah. Indah sesungguhnya itu bukan di pohon, bukan di kembang, bukan di bunga, bukan di langit, bukan di bumi. Tetapi jamil itu ada di hati. Jadi jamil itu kan sifat hati sebetulnya. Nah, jadi walaupun kita di luar bisa berpenampilan macam-macam, tapi kalau hati tidak jamil, ya tetap aja bermasalah. Jadi harus hatinya menjadi jamil. Ya. Ingat kata-kata Allah itu adalah jamil, wa yuhibbul jamal. Allah sendiri adalah keindahan dan suka kepada keindahan. Nah, termasuk sabar pun ada sabar yang indah, fasabrun jamil. Jadi Nabi aku mengatakan saya sabar dengan sabar yang indah menerima kenyataan ini. Fasabrun jamil. Walaupun sebelumnya disebutkan dengan menyedihkan dan menakutkannya. Kalau membiarkan pergi Yusuf bersama dengan kakak-kakaknya. Fasabrun jamil. Coba kita lihat ini yang terkait dengan jamil dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita lihat dulu surat Al-Kahf. Ini yang ayatnya berapa ini ayatnya 4 ini surat Al-4 masih terkait dengan tadi. Jadi kita baca dulu. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Bagaimana pendapatmu tentang apa yang kalian sembah selain daripada Allah? Aruni madza khalaqu. Perlihatkanlah kepada saya apa yang mereka ciptakan. Jadi apapun yang mereka sembah, yang kalian sembah selain daripada Allah, coba tunjukkan kepada aku, kata Nabi di sini, ya. Yaitu tunjukkanlah kepada aku madza khalaqu, apa yang mereka bisa ciptakan. Misalnya kita menyembah pohon, apa yang pohon bisa ciptakan? Madza khalaqu, apa yang mereka ciptakan? Minal ard, di muka bumi ini. Am lahum syirkun fis samawat. Atau bagi mereka, adakah pantas bagi Tuhan itu mendapatkan sekutu di langit? Itu nih, ya. Datanglah kepadaku, atau Allah mendatangkan kepadaku bi kitabin, sebuah kitab. Jadi mereka mengatakan, datangkanlah kepadaku sebuah kitab qabla sebelum ini. Ya. Au asaratin min ilmin, atau asar itu jejak pengetahuan.
in kuntum shadiqin. Jadi artinya apa? Nabi mengatakan di sini, kalau kamu tetap menyembah selain daripada Allah yang tidak punya argumen yang jelas itu, maka cobalah ya. Itu bikitabin. Berikanlah kepada saya kitab suci yang sebelum Al-Quran ini. Maksudnya bisa kita baca bersama di mana letak keunggulannya. Awal tarin ataukah peninggalan. Atar itu bekas-bekas. Ya, nggak usahlah utuh pelaksanaan Al-Quran. Sebagian saja. Min ilmu Al-Quran. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Baru kemudian surat Yusuf ayatnya 83 ya. Kita sekarang baru menjelang ayat 20 ini 83, jadi jauh di atas sana. Jauh di belakang. Qala bal sawwalat lakum anfusukum. Qala, dia berkata, Yakub berkata, bal sawwalat lakum anfusukum. Tetapi hanya diri kalian itulah yang memandang baik perbuatan itu. Perbuatan melalaikan itu perbuatan ini. Perkara itu kalian sendiri memandangnya baik. Ya, sawwalat lakum anfusukum. Kamu sendiri yang memandang baik perbuatan-perbuatan seperti itu. Artinya bahwa kan Nabi Yakub memberikan pesan secara tidak langsung bahwa ya kalian ingin selalu pergi begini faktanya. Ya. Maka sawwalat lakum anfusukum amran. Baru apa kata Nabi Hud? Fasabrun jamil. Ya. Sabar dengan sabar yang indah. Nabi Yakub berkata fasabrun jamil. Sudah dua tadi di sini, Yakub juga di sini. Sabrun jamilnya sama Yakub juga di sini, Yakub juga, Nabi Yakub juga. Tapi intinya sini ada kata fasabrun jamil, sabar yang indah. Jadi sabar kita belum tentu bisa, apalagi sudah sabar yang indah pula. Kan sabar yang indah artinya sabar yang tidak menimbulkan efek di sekitar masyarakat kita. Ada orang sabar tetapi menimbulkan efek. Kali saking sabarnya tidak berinteraksi dengan masyarakat misalnya. Itu bukan sabar yang indah. Asallahu ayatiyani, semoga Allah SWT mendatangkan kepada saya bihim jami'a, semuanya. Maksudnya Nabi aku berkata, saya hanya berdoa semoga Allah SWT mendatangkan Nabi Yusuf kepada saya semuanya, sehingga semuanya berkumpul. Jadi Nabi Yakub ini menginginkan agar anak-anaknya tetap kompak. Walaupun dia tahu bahwa 10 orang ini melakukan kejahatan, tetapi dia tetap berharap, mencita-citakan agar anggota keluarganya semuanya kompak. Ya, yaitu anak-anaknya kompak, jangan seperti yang diceritakan di sini. Innahu huwal alimul hakim, dan Allah itu maha berilmu lagi maha bijaksana. Ya. Baru kita lihat surat Al-Hijr nantinya di sini. Di sini kita akan ketemu dengan Jamil juga ini. Al-Jamil. Banyak sekali kata Jamil. Ya. Tadi di sini kita lihat Yusuf tadi, Sabran Jamil juga ini. Ya. Kemudian di sini Hijr di sini. Kalau bukan Sabran Jamil, tapi Safhul Jamil. Ya. Jadi kita baca dulu. Wa ma khalaqnas samawati wal arda. Kami telah ciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, illa kecuali bil haq, dengan cara yang benar. Jadi kami menciptakannya dengan kebenaran. Dan ingat, kalian diciptakan ini terikat ruang waktu, pasti akan kalian meninggalkan dunia ini. Wa inna sa'ata, sesungguhnya hari kiamat itu la'at, ya benar-benar akan datang. Karena hari kiamat akan datang, apa yang kita lakukan? Fasfahis safhal jamil. Ya. Maka biarkanlah atau maafkanlah dengan pemaafan yang indah. Ya. Ada yang kita mendengarkan, saya memaafkan Pak Ustadz. Ya. Tetapi ya tetap saya tidak menjalin hubungan dengan mereka dengan baik. Nah itu berarti belum jamil namanya. Fasfah itu bisa diartikan maafkan, bisa diartikan biarkanlah. Fasfahil safhul jamil. Biarkanlah mereka dengan kebiasaannya yang indah. Ya, fasfahis sabar. Jadi kalau kita memaafkan, maafkanlah dengan cara yang indah. Safhal jamil itu pemaafan yang indah. Karena ada memaafkan juga tetapi tidak indah. Ya. Jadi safhal jamil ini adalah menggunakan kata ini surat Al-Ahzab. Ya. Surat Al-Ahzab surat 3328. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya. Seperti yang dipanggil Nabi Muhammad. Ya. Wahai Nabi Muhammad, kul, katakanlah li azwajika, kepada istri-istri kamu. In kuntunna turidnal hayata dunia, kalau kalian semuanya menginginkan kehidupan dunia.
Jadi bilang kepada istri-istri kamu, kalau kalian semuanya menginginkan kehidupan dunia, wazinatah dan perhiasan-perhiasannya, fata'alaina, maka marilah kalian berdua, ya, umatti'kunna, ya. Dan sebelum itu saya akan memberikan hal-hal yang menyenangkan kepada kalian ini. Umatti'kunna, wasarrihkunna, dan saya akan meninggalkan kepada kalian sarahan jamila, dengan cara yang baik. Jadi itu menjelaskan kepada kita bahwa perpisahan itu tak terhindarkan, pasti ada. Tetapi Al-Quran mengatakan kalian berpisah sarahan jamila. Ini wasarrihkunna sarahan jamila. Ya. Jadi katakanlah saya akan menceraikan kalian dengan cara yang baik. Jadi selalu kata-kata baik dalam yang bercerai. Bercerai kan kondisi yang paling ekstrim dalam kehidupan manusia. Ya, karena tadinya utuh tiba-tiba berpisah. Nah, tetapi itu pun kata ayat ini harus sarahan jamila, berpisah dengan perpisahan yang indah. Ya. Jadi ada safhun jamil, ada sarahan jamil, ada tadi sabrun jamil. Selalu ada kata jamilnya. Ya. Kita lihat surat Al-Ahzab di sini. Ya. Ayatnya 49. Ini ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, idza nakahtum, apabila kalian telah menikahi al-mu'minat, wanita-wanita mukmin, summa talaktumuhunna, kemudian kalian mentalaknya, menceraikannya, min qabli, sebelum antamassuhunna, kalian menyentuhnya, fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna, maka tidak lagi masa iddah baginya. Kenapa? Karena dia tidak sempat berhubungan dengan suaminya, lalu kemudian berpisah. Fama lakum, maka tidak adalah bagi kalian terhadap mereka, ya kalau kita tambahkan kewajiban untuk mereka menunaikan hal-hal yang wajib. Jadi famalakum alaihinna min iddatin ta'tadduha, ya, yang kamu perhitungkan. Famatti'uhunna, maka berikanlah mut'ah atau kesenangan, hadiah kepada istri yang kamu ceraikan itu. Wasarrihuhunna, dan ceraikanlah mereka sarahan jamila. Ini muncul lagi sarahan jamila. Kalau bercerai pun dengan perceraian yang baik, sarahan jamila. Kita lagi berikutnya surat Al-Ma'arif, ya. Surat Al-Ma'arif ini surat yang ke-75. Di sini kita lihat fasbir sabran jamila, mirip tadi. Cuma bedanya di sini ada kata kerja perintah, fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan sabar yang indah. Nah, harusnya ayat ini kita usahakan ya sekalian, walaupun kita masih jauh sekali, tetapi kita butuh namanya role model. Role model itu hanya disebut role model kalau kita berusaha menjadi seperti mereka, ingat. Dan nabi-nabi ini adalah bersabar dengan sabar yang indah. Ya. Maka marilah kita coba menjadikan ini sebagai cita-cita, sebagai orientasi hidup kita, yaitu bisa kita sabran jamilah juga. Ya. Di dalam Al-Quran itu doanya hanya berhenti pada sabar. Saya Rabbana afriq alaina sabra. Ya. Wathabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin, atau Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana mu'minin. Ya. Wasbir sabran jamila, bersabar dengan sabar yang indah, ya. Jamil. Kita lagi Muzammil lagi di sini, ya. Ini surat Muzammil, surat 310. Wasbir, bersabarlah ala ma yaqulun, atas apa mereka katakan. Jadi bersabarlah atas apa mereka katakan. Wasbir ala ma yaqulun. Jadi kalau ada orang berkata-kata tentang kita, entah dari belakang, entah dari depan, samping, kiri, kanan, tidak perlu tersinggung, cukup saja bersabarlah atas apa mereka katakan. Wahjurhum, dan berhijrah dari mereka. Tinggalkanlah mereka hajran jamila, dengan cara yang baiknya. Jadi wahjurhum, wahjur itu secara bahasa artinya berhijrah dari mereka. Berhijrah dari mereka atau jauhilah mereka. Hajran, dengan pindah jamilah yang indah. Jadi pindah atau meninggalkan yang lain pun juga harus dengan indah, di hajran jamilah. Jadi Al-Quran kita itu semuanya harus serba jamil. Maka wajarlah ketika cucu Nabi yang bernama Zainab kemudian mengatakan bahwa marah itu illa jamila, karena kita semuanya jamil. Ya, sampai pada tingkat ini wahjurhum hajran jamila. Dan ini dilakukan oleh Nabi. Ya. Jadi wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas apa mereka katakan.
dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Kita lanjut lagi. Tadi kita sudah sampai sini. Fasabrun jamil yang tadi kita bahas. Fasabrun jamil. Wallahul musta'an. Allah lah yang menjadi tempat pertolongan, tempat berlindung. Musta'an itu tempat meminta. Ingat kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahul musta'an. Allah itu adalah musta'an, tempat kita meminta. Makanya di Al-Fatihah kita baca nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu adalah kata kerja daripada al-musta'an. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kepada Allah kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Karena dia adalah al-musta'an. Dia adalah tempat memohon pertolongan, perlindungan. Alamatasi pun atas apa mereka sifatkan. Jadi mereka menuduh ini dan itu kepada Tuhan dan Nabi, lalu kemudian alamatasi pun. Ya, berlindunglah dari apa yang mereka perbuat, apa mereka sifatkan. Di Wallahul musta'an alamatasi pun, Allah itulah tempat pertolongan terhadap apa yang kalian sifatkan. Nah, seharusnya jemaah sekalian, di dalam Islam itu adalah kombinasi antara kekuatan lahiriah dengan musta'an ini. Jadi umat Islam itu kenapa tidak berdaya? Mungkin sudah musta'an, selalu berdoa kepada Allah, tetapi tidak mempunyai kekuatan. Ya, semua yang dimiliki adalah buatan orang lain. Dan kita tahu kalau dia buatan orang lain, sangat mungkin ada chips yang dipasang di sana atau apalah yang menyebabkan benda itu bisa dikontrol dari jarak jauh. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Allah adalah tempat diminta pertolongan atas apa yang kalian sifatkan kepadanya. Ketika Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur dan kemudian diturunkan timbah, ya seperti ini, maka tentu saja tidak mungkin satu orang bisa mengangkatnya. Kenapa? Kan dari bawah itu kan susah kalau dari bawah diangkat. Dan ternyata menggelantung di timba itu ini, ya, menggelantung di timba ini ada anak-anak, kamu gitu. Anak balita sudah sekitar 30-an kilogram mungkin. Nah, jadi kemudian ketika diangkat ke atas gimana? Coba pasti kan berat. Maka sangat mungkin yang mengangkat itu bukan cuma satu orang, tapi beberapa orang yang ditugaskan oleh musafir tersebut untuk mengambil air. Karena nanti pada saat mengambil air harus ada yang menimba juga berat karena jauh ke bawah. Dan yang kedua ada yang menampung. Wajahat sayyarat, ternyata benar sayyarat datang. Masih terjemahnya masih kereta juga ini. Jadi kereta datang. Ya kereta, mungkin karena kereta kuda kali. Ya. Jadi kereta datang. Ya. Kalau di sini bukan disebutkan kereta lagi, sekelompok musafir ini. Ya, sekelompok musafir. Sekelompok musafir. Jadi datanglah sayyarah. Ya, datanglah sayyaratun. Datanglah bisa diartikan sekelompok tapi menggunakan kereta, kendaraan. Farsalu waridahum. Lalu mereka ingin menurunkan, mengirim. Ya, arsalu. Mereka mengirim siapa? Waridahum, seseorang yang bisa mengambil air. Ya. Jadi farsalu waridahum. Lalu kemudian mereka mengutus beberapa 1-2 orang untuk mengambil air. Nah, tentu mereka berkemah di sekitar situ. Fa'adlah dalwah. Ya. Fa'adlah, setelah itu kemudian mereka mengulurkan, ya, menjatuhkan timbanya ke bawah. Ya. Ada dalwah. Mereka mengulurkan atau menjatuhkan timbanya. Qalalah, kemudian berkatalah yang menimba itu sambil kaget karena tak terduga, tak disangka kalau tiba-tiba ada anak dari bawah sumur. Ya busyra, alangkah gembiranya kamu gitu. Hada gulam, ini adalah seorang anak muda ini, anak gulamun. Ya. Jadi qala ya busyra. Beginilah manusia. Manusia itu ya seperti itu, dia akan berusaha untuk selamat, termasuk Nabi Yusuf walaupun dia seorang nabi. Jangan pikir simsalabim tiba-tiba naik ke atas darat.
Apa ikhtiarnya Nabi Yusuf di sini? Tentu dia berpegang kepada tali itu. Jadi ketika tadi itu musafir datang membawa tali timbanya, dia berpegang kepada tali itu sehingga terangkat naik, ya, dan itu selamat. Nah ini kan menunjukkan bahwa dalam kondisi seperti itu pun kita selalu tetap harus berikhtiar. Ya busyra hadza gulam, ya kalah. Ini adalah merupakan kabar baik, ini adalah seorang anak-anak laki-laki. Wasarruhu bid'atan. Lalu kemudian mereka menyembunyikan, kita artikan menyembunyikan. Jadi mereka kemudian Sayyidah ini menyembunyikan gulam ini, ya, di mana bid'atan, ya, dengan apa namanya kebersamaannya. Jadi wasarruhu bid'atan. Ingat kata bid'ah sebenarnya sudah kita ketemu, ya, apa namanya barang-barang yang dibawa oleh saudara-saudaranya Yusuf. Kan ada kata bid'ah indah, bid'ah anak, ya, di sekitar tempat-tempat kami, ya, apa namanya bawa-bawaan kami. Nah ini saya artikan bid'ah itu artinya barang dagangan. Jadi mereka sembunyikan, jadi anak itu Yusuf ini dimasukkan, ya, dimasukkan ke dalam tumpukan, tentu tidak tertindih, tapi maksudnya di balik barang-barang itu disimpan biar tidak kelihatan. Jadi wasarruhu bid'ah. Wallahu alimu bima yaf'alun, dan Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Wallahu alimu bima yaf'alun. Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Ya. Dicarilah uang kecil untuk membeli Yusuf. Kenapa? Karena harganya murah. Itu yang paling kecil 5. Wasyarauhu bisamanin baksin. Setelah sampai di kota Mesir, kita ceritanya di kota Mesir. Setelah tadi musafir itu jalan, jadi jalannya mereka ini arahnya ke Mesir. Karena nanti kan dibeli oleh pejabat Mesir. Ya. Wasyarauhu, lalu kemudian mereka menjual hu-nya kepada anak tersebut, menjual anak tersebut. Dengan apa? Bisamanin baksin, dengan harga yang murah. Dengan harga yang sangat murah ini, baksin, harga korting. Hanya beberapa dirham. Ini kata-kata dirham. Nah, sebelum kita lanjut di sini, kita sampaikan dirham darahim itu artinya ada dirham. Artinya apa? Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dirham itu salah kaprah orang Islam mengatakan itu adalah mata uang yang dibuat Nabi. Sudah ada saja sama Nabi Yusuf. Ingat peristiwa ini terjadi jauh sebelum Nabi Musa. Ini kan peristiwa ini terjadi pada zamannya Nabi Yakub. Ya. Jadi pada saat itu orang-orang sudah menggunakan dirham. Karena mata uang dulu itu adalah menggunakan benda-benda material-material yang dibutuhkan semua orang. Contohnya saya semua orang butuhkan emas. Nah, emas dulu pernah dijadikan sebagai mata uang. Sampai sekarang pun ada yang menjadikan emas sebagai patokan. Ya. Perak atau perunggunya benda-benda seperti itu. Karena emas, perak, perunggu ini sama-sama logamnya tetapi kemudian mereka bisa bertahan lama, ya, dan karenanya menggantikan mata uang lama yang pernah dipakai sebelumnya seperti garam, karang laut dan sebagainya, ya. Keran laut maksudnya. Wasyarauku saman bisamanin baksin, dengan harga yang sangat murah, yaitu hanya darahim beberapa dirham. Ma'dudah yang itu beberapa dirham. Kalau beberapa ya katakanlah sebanyak-banyaknya ya katakanlah 20 dirham. Jadi darahim ma'dudah, beberapa dirham yang telah ditentukan. Kata ma'dudah di sini ditentukan sesuai dengan penjual dan pembeli. Kan yang namanya ma'dudah di sini adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Berapa harga yang dilepaskan oleh penjual dan berapa harga yang mau dibayar oleh pembeli. Wakanu, dan mereka, siapa mereka di sini, yaitu orang-orang musafir tadi atau yang membawa sayyarah, ya, mereka kemudian, ya, fihi minaz zahidin, menjualnya murah. Kenapa? Karena mereka terhadap Yusuf itu minaz zahidin, tidak tertarik. Kata tidak tertarik menggunakan bahasa zuhud. Ini zahidin itu orang yang zuhud, orangnya zahid, bukan syahid, ya, zahid, zuhud. Ya, apa itu zuhud? Zuhud itu adalah tidak tertarik. Jadi orang zuhud kepada dunia tidak tertarik kepada dunia. Kata tidak tertarik bukan berarti tidak mencari, ya, dua hal yang berbeda.
Mereka mencari dunia, tetapi tidak diperdaya oleh dunia. Kenapa? Karena dia merasa tidak tertarik pada dunia. Ini zuhud namanya. Di dalam zuhud itu orang yang ada banyak uangnya, tetapi tidak kelihatan di tubuhnya. Pakaiannya biasa saja, sepatunya juga mungkin putek, ya, dan sebagainya. Nah, kenapa begitu? Karena orangnya sederhana, humble. Ya. Yang dikatakan di sini, wakano bihi minaz zahidin. Itulah sudah zuhud. Ya. Jadi zuhud itu bukan berarti tidak mencari dunia. Orang zuhud itu tetap makan, minum. Ya. Tetapi mereka menganggap dunia ini harganya murah. Kalau dunia ini harganya bernilai sekali, tentu Allah tidak berikan kepada orang yang menentangnya. Kenapa Allah memberikan dunia ini kepada orang yang menentangnya, orang yang ingkar kepadanya? Dan itu banyak. Kenapa? Karena dianggap tidak bernilai. Jadi seandainya dunia ini bernilai, tentu Allah tidak berikan kepada orang yang tidak bertuhan, tidak percaya kepada Tuhan, bahkan melawan Tuhan secara pemikiran. Tapi ternyata Allah memberikan semuanya kepadanya. Ya. Dan karena diberikan kepada semuanya, kenapa? Ya itu tadi, karena dianggap oleh Allah dianggap zahidin, zuhud, ya, tidak punya nilai. Yang punya nilai apa? Surga. Karena surga itu punya nilai hanya diberikan kepada orang yang beriman, benar-benar beriman. Ya. Sedangkan dunia tidak bernilai, maka kemudian hanya diberikan kepada siapa saja, tergantung daripada ikhtiarnya. Wa kanu fihi minaz zahidin. Kita lihat di sini ayat surat An-Nahl. Ada kata-kata menjual di sini juga. Wala tashtaru bi ahdillahi tsamanan qalila. Dan janganlah engkau menjual ahad Allah zaman yang kali dengan harga yang sedikit. Ahad itu bisa diartikan sumpah. Sumpah menjadi pejabat itu kan sumpah, ahad. Tapi ada orang menjual ahadnya, perjanjiannya dengan Allah dengan harga yang sedikit. Berapa? Bisa 100 miliar, bisa 1 triliun, tapi berapapun banyaknya uang pada dasarnya di hadapan Allah itu tidak bernilai. Kenapa? Karena itu adalah benda-benda. Itu imitasi daripada yang lain. Uang itu misalnya dari kertas misalnya dari pohon atau dari bambu. Maka dikatakan kalau atas bi'adillahi tsamanan qalila. Kamu jangan menjual ahad kamu dengan Allah dengan harga yang sedikit. Innama indallah, sungguhnya hanya saja di sisi Allah itu adalah huwa khairul lakum. Jadi kejarlah apa yang ada di sisi Allah karena itu yang terbaik, khairul lakum in kuntum ta'lamun, kalau kamu benar-benar beriman. Jadi yang kita kejar apa? Indallah, huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi yang kita kejar adalah indallah di sini, yang ada di sisi Allah. Yang ada di sisi Allah apapun itulah yang khair, terbaik. Ya, apa yang ada di sisi Allah itu yang terbaik. Apa yang ada di sisi Allah ya surga. Apa di dalam ridhonya. Dan itu hanya bisa dicapai melalui sabar tadi, ikhlas dan sebagainya. Ibadah kita baik yang setiap hari seperti salat atau tahunan seperti puasa, semuanya sama, yaitu membuat kita tidak tertarik kepada dunia, tetapi menjadi pencari dunia untuk kita bantu orang-orang yang tidak mampu. Innama indallah wa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mudah-mudahan jemaah sekalian ini adalah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar dari Allah, maka itu adalah kalau benar itu dari Allah, kalau salah dan khilaf dari kesalahan Al-Fakir sendiri mohon dimaafkan. Walafuminkum yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, ya silakan. Barakallahu fi asnakum. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad wa ajil Ustaz, cerita hidup A sampai Z semua dalam ketentuan Allah. Maka rumusan saya, Allah pemilik keputusan yang akhirnya pasti berujung dengan indah. Tapi kita kena bersabar untuk akhirnya dinampakkan keindahan tadi datang bila ketentuan Allah pada waktu yang telah dijanjikan. Maka dalam kalimat Fasrun Jamil, rahsia ni insan-insan kamil yang disucikan jiwa mereka telah nampak. That's why they relax, dia tak panic. Wala khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Tapi apakah kita boleh ambil pelajaran bahawa kita kena juga nampak konteks keindahan tadi jauh ke depan rather than panik dengan apa kat mata.
Di pencerahan Ustaz, afwan sebentar. Barakallahu fiik. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Jadi cuma sekalian berbahagia, kita tadi sudah melihat bahwa semuanya kita diminta indah. Apa yang kita lakukan? Bahkan hal-hal yang kelihatannya pahit. Berpisah misalnya, berpisahlah dengan cara yang indah. Pas sarhun jamil. Memaafkan, safhun jamil. Memaafkan dengan indah. Seperti itu. Semuanya dengan indah. Siapa yang bisa melakukan ini? Ya, bagi yang di dalam jiwanya tidak ada lagi selain daripada keindahan. Ingat, karena Allah itu adalah jamil, maka kalau Allah hadir pada diri kita, tandanya adalah keindahan. Ya, Allah itu kan jamil, inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Nah, maka dengan demikian hanya mereka yang berhasil mengusir apapun selain Allah dalam jiwanya yang bisa bersikap seperti itu. Semuanya serba jamil. Karena selama kita masih ada kepentingan, ada dendam, ada iri hati, ada ego, maka tidak mungkin kita bisa bertindak seindah-indahnya. Mungkin indah sekali-sekali, tapi selama-lamanya indah tidak. Ataukah setiap saat indah tidak. Yang diajarkan tadi adalah semuanya indah. Jadi kata-kata jamil itu artinya semuanya disandarkan kepada Allah, karena Allah itulah yang jamil. Inna Allah jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu adalah jamil dan mencintai yang indah. Jadi kita harus menjadi indah dalam setiap perbuatan kita. Nah, Nabi Muhammad kita dalam kondisi apapun selalu indah, maka disebut dengan uswatun hasanah. Ya. Jadi uswatun hasanah. Nah, ini bisa kita lakukan kalau kita juga menempuh jalan ke atas, karena menempuh jalan ke atas itu adalah berusaha belajar sedikit demi sedikit, tapi terus-menerus untuk mengalahkan ego kita. Ya. Kita berusaha mengalahkan ego kita. Ada lagi yang lain? Ada Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari cerita Nabi Yakub ini, saya lihat bahwa sepertinya anak-anak kebanyakan dari anak Yakub adalah iri hati tentang perhatian Nabi Yakub kepada Yusuf. Apakah dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya boleh kita menyayangi satu anak di atas anak lain, sebagaimana Yakub menyayangi Yusuf sehingga menimbulkan efek yang begitu mengerikan, atau gimana? Baik, terima kasih banyak. Ini kan sebetulnya masalahnya bukan di Nabi Yakub. Ini masalahnya di mereka. Jadi masalahnya di Nabi Yakub. Sehingga sebetulnya tidak perlu ada yang dipertanyakan dari perbuatan Nabi Yakub. Apalagi Yakub ini Nabi, pasti perbuatannya tadi adalah auhayna ilaihi, diwahyukan kepadanya. Di semua perbuatannya, jadi dikatakan auhayna ilaihi filal khairat wa iqamis shalah. Itu imam itu diwahyukan kepadanya perbuatan-perbuatan baik. Termasuk Nabi Yakub. Jadi sebetulnya ini masalahnya bukan Nabi Yakub, tetapi mereka. Jadi yang harus kita koreksi adalah mereka. Satu, kalau kita lihat dari sisi Nabi Daud. Nabi Daud ini kan Nabi. Pasti tidak punya ego. Nabi Yakub itu pasti bersikap objektif. Lalu kok kenapa yang lain menganggap ayahnya lebih mencintai Yusuf? Nah, mereka tidak paham bahwa orang tua manapun harus mencintai yang lebih kecil, yang lebih muda daripada yang sudah tua. Karena anak, apalagi manusia, kalau sudah lebih dewasa kan sudah lebih mandiri. Nah, Yusuf ini masih kecil sekali. Apalagi berdasarkan riwayat, begitu lahir Bunyamin kan meninggal ibunya. Kalau begitu riwayat di luar Al-Quran. Meninggal ibunya, jadi benar-benar ini dibesarkan oleh Nabi Yakub. Karena ibunya sudah tidak ada. Ya. Nah, dengan demikian, satu alasannya Nabi Yakub menyayanginya adalah dia masih kecil. Dia masih kecil. Dimanapun begitu, kita di rumah juga kecil. Bahkan biasanya juga kepada cucu lebih sayang kepada anak. Kenapa? Namanya cucu kan masih kecil, masih lucu. Kalau anak kan sudah dewasa. Jadi seperti itu. Jadi ketika seorang kakek menyayangi cucunya, bukan berarti dia tidak menyayangi anaknya, ya. Tetapi karena memang si cucu masih kecil, masih belajar bicara bahkan. Ya. Itu yang pertama, yang kecil. Yang kedua, ini tidak punya ibu, kan begitu. Lahir, ibunya sudah meninggal. Yusuf dengan Benyamin. Nah, dengan demikian, bagi Nabi Yakub setelah melihat ini kan kasihan anaknya tidak punya orang tua, tidak punya ibu lah. Sedangkan dalam kehidupan kita, terutama di Timur Tengah, itu kan peran ibu sangat penting. Ya, peran ibu sangat penting. Ya. Ya, bapak atau orang laki-laki di sana itu kan rata-rata berburu dan sebagainya, menggembala kambing. Nah, yang di rumah adalah ibu-ibu. Makanya juga disebutkan ibu-ibu itu adalah merupakan madrasatul ula, sekolah pertama. Ya, karena dialah yang paling
banyak menggeloni ataukah menyapi anaknya. Bayangkan 2 tahun dia sapi. Nah, jadi itu adalah yang kedua. Jadi Nabi Yakub Yusuf ini tidak punya ayah, tidak punya ibu. Jadi seperti anak yatim. Tentu Nabi Yakub melihatnya gimana coba? Ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, alasan yang ketiga adalah Nabi Yakub tahu persis bahwa Yusuf ini bakal menjadi penggantinya. Ya. Menjadi penggantinya. Jadi dan ini terjadi di berbagai macam pengikut-pengikut Nabi. Jadi masalahnya bukan di Nabi Muhammad ketika ada yang iri hati. Dalam kasus Ghadir Qum, begitu juga bukan kesalahan Adam ketika ada anaknya yang bernama Kabil membunuh Habil. Karena mereka semuanya telah menjalankan tugasnya dengan baik. Masalah di sini adalah pada mereka, bukan pada Nabi Yakub, bukan pada Nabi Adam, bukan pada Nabi Muhammad, tapi mereka. Jadi dengan demikian, yang bisa kita koreksi di sini adalah mereka. Kenapa mereka bisa begitu? Nah, jawabannya tadi pembahasan kita semalam, tadi pagi mengatakan itu adalah karena iri hati, dengki, dan dendam. Iri hati yang tidak beralasan, dengki yang tidak beralasan, ya seperti itu. Nah, jadi inilah semuanya yang menyebabkan terakumulasi, bahkan kemudian seperti dikatakan tadi Mas Wada, yaitu mereka sampai melakukan tindakan sangat mengerikan. Bayangkan adiknya dibuang ke dalam sumur yang tahu sendirilah kalau sumur di Timur Tengah. Ya. Ingat, sumur di Timur Tengah pasti beda dengan sumur kita di sini. Kita ini negaranya tropis, sepanjang masa ada hujan, banyak air, sehingga sumur-sumur tidak perlu terlalu jauh, paling 12 meter, paling kalau sumur itu 20 meter. Tapi kalau di Timur Tengah ini banyak sumur yang sangat dalam. Kenapa? Karena susah, hujan jarang datang. Seperti itu. Ada lagi sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, kita sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian di Mas kalian. Tidak? Halo? Ya, silakan. Ya mungkin ini sebagai contoh ya Ustaz, bahwa beginilah perhatian Rasul kepada yang membuat orang juga banyak membuat iri. Itu mungkin. Betul sekali. Saya kira betul begitu. Dan ini sudah dibicarakan secara qat'i dalam Al-Quran. Ceritanya qat'i dalam Al-Quran. Ya, seperti tadi, bagaimana Yakub menyayangi Yusuf. Dan itu disebutkan di awal bahwa dia akan meneruskan keluarga Yakub, kan begitu. Jadi sudah disebutkan dia ini akan pelanjut. Nah, jadi itu yang menyebabkan. Yang kedua, misalnya lihat juga pada Nabi Yahya juga. Yahya terus-menerus berdoa, dikatakan, yang saya takutkan kalau saya meninggal tidak ada penerusku, tidak ada penerus agama keluarga Yakub. Nah, itu yang menyebabkan dia berdoa terus, walaupun usianya tua, istrinya mandul, tetapi dia tetap berdoa. Akhirnya lahirlah Nabi Yahya. Begitulah. Jadi intinya adalah setiap nabi selalu sangat-sangat bersedih kalau calon penggantinya itu dikhianati atau disakiti. Kenapa? Karena berkaitan dengan agama. Menyakiti pengganti nabi, hakikatnya menyakiti nabi, menyakiti manusia dan kemanusiaan, dan bahkan juga lawan Allah. Makanya orang seperti ini disebutkan dalam Al-Quran, Allah melaknatnya, malaikat melaknatnya, bahkan seluruh manusia melaknatnya. Ya, malaikat dan manusia melaknatnya semuanya. Nah, kenapa? Karena berkaitan dengan, bayangkan kalau mereka tidak ada toka di framing sedemikian rupa seakan-akan dia bukan manusia suci, ruginya kepada banyak orang. Ya. Kita sering menyampaikan ini terjadi di Timur Tengah sekarang ini. Israel kembali membabi lagi menyerang Gaza. Ya, bahkan kalau kita dengarkan itu salah satu menterinya Israel kedapatan membicarakan secara tertutup niatnya untuk membunuh semua anak-anak Gaza, anak-anak yang kecil maksudnya. Bayangkan, anak-anak yang kecil. Jadi niat busuknya sudah kelihatan sekali. Dan umat Islam di sekitar situ cuma diam saja. Pada namanya Islam kan sudah jelas sekali. Islam itu bersaudara, derita saudaramu, deritamu juga. Bahkan hadis Nabi mengatakan, man lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli kepada urusan kaum muslimin bukan bagian daripada muslimin. Ya. Tapi yang terjadi Timur Tengah seperti itu. Bahkan kita lihat ada negara seperti Yordania sepakat untuk memindahkan Hamas dari situ supaya menghentikan peperangan. Coba ini kan benar-benar pernyataan menurut kita konyol ya. Kalau dia memindahkan Hamas dari sana, itu nih ke Israel. Jadi artinya ketika Yordania berpikir seperti itu, kita yang menjadi pengamat melihat bahwa ini adalah menjalankan agenda Israel. Cuma mungkin sebagai umat Islam, karena melihatnya sebagai negara Islam juga, wah ini solusi yang bagus.
Padahal ini adalah rencana busuk Israel untuk mengambil alih seluruh tanah Palestina. Ya. Ini jemaah sekalian serbahagia terjadi. Dan umat Islam, kenapa kira-kira umat Islam jadi penonton? Tidak ada lagi pengganti Nabi. Mereka sudah sepakat, setelah Nabi kita musyawarahkan. Sekarang mana musyawarahnya? Sekarang bisakah umat Islam seluruhnya musyawarah untuk menyelamatkan Palestina? Tidak bisa. Yang namanya ulama Yordania hanya bertanggung jawab terhadap Raja Yordania. Bukan bertanggung jawab kepada Allah. Bertanggung jawabnya kepada Raja Yordania. Mereka takut melawan Raja Yordania. Ulama Mesir bertanggung jawabnya kepada Presiden Mesir. Karena gajinya mufti di sana dibayar sama Mesir. Dan kita tahu bahwasanya Mesir bergantung bantuan daripada Amerika Serikat. Mereka lebih takut kepada pemimpinnya, presidennya, rajanya daripada Allah Tuhan. Inilah yang menjadi masalah sekarang di Timur Tengah. Ya, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya di mulut, tidak di hati. Mereka takut lapar, mereka takut tidak dapat apa-apa dalam kehidupan ini. Ya, inilah jemaah sekalian berbahagia yang menjadi memprihatinkan ya, umat Islam. Karena benar mayoritas mutlak di situ. Ya. Semua Islam dari Turki di situ. Ya. Kemudian dari Afrika Utara kan berdekatan semua. Kalau kita ke utara dari Palestina, Gaza ke utara kan ada Mesir, sampingnya Mesir sana ada Tunisia, ada apa namanya, ada Aljazair, ya. Ada Maroko dan sebagainya, ke sana ke utara sana ke arah Eropa. Bahkan kita dengarkan kemarin ada seorang dari Maroko yang dihukum oleh negaranya karena mengkritik Saudi Arabia yang juga diam terhadap genosida Israel. Luar biasa, ditangkap. Ya. Kan ini artinya apa? Umat Islam sekarang tidak berdaya, powerless. Sebabnya apa? Tidak ada pemimpin. Kita ulangi lagi, tidak ada pemimpin. Kenapa tidak ada pemimpin? Karena mayoritas umat Islam berpendapat bahwa setelah Nabi tidak ada lagi pemimpin. Yang memilih adalah manusia sendiri. Nah sekarang mana pemimpin itu kita tuntut? Karena sekarang terjadi pembantaian yang luar biasa. Dan ini luar biasa. Ya. Mana itu pemimpin sekarang? Bermusyawarahlah sekarang memilih pemimpin itu. Supaya bisa membela Palestina. Tidak ada. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau sedikit agak emosional karena benar-benar kalau kita nonton Palestina sekarang luar biasa. Ya mata ini menangis terus-menerus menyaksikannya. Anak-anak diperlakukan sedemikian rupa, tidak berdaya. Tapi negara-negara besar di sekitarnya hanya menjadi penonton. Pasti padahal kaya-kaya, negara Kuwait itu kaya-kaya semuanya. Saudi apalagi rencananya bikin tempat peliharaan terbesar di sana, uangnya di luar biasa. Tetapi membiarkan Palestina sedemikian rupa. Lebih parah daripada membiarkan hewan-hewan. Kalau hewan-hewan dia pelihara, kucing dia pelihara, tetapi Palestina dibiarkan begitu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.